Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem yang sunyi seperti itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan saya berikan tema bagi kita semua,
janji pemulihan keadilan. Sekali lagi, janji pemulihan keadilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana Allah berfirman kembali kepada Yeremia untuk kedua kalinya. Dan firman ini berbicara tentang janji pemulihan akan keadilan Allah terhadap bangsa Israel, bangsa Yehuda. Dikatakan bahwa Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berfirman kepada Yeremia dan menyampaikan tentang apa yang akan terjadi kepada mereka. Kota-kota mereka yang telah hancur, yang telah menjadi reruntuhan karena terjadi perang melawan orang Kasdi, itu akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kota-kota mereka yang telah sepi tanpa ada penduduk, bahkan hewan sekalipun, akan menjadi ramai kembali melalui pemulihan yang boleh Tuhan lakukan. Yang dimana di tempat itu telah banyak para bangkai-bangkai manusia, dan akan terdapat suara sukacita, suara ucapan syukur, suara para mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum Allah menyatakan keadilannya kepada bangsa itu, berfirman kepada Yeremia supaya bangsa itu boleh senantiasa menyambut pemulihan itu. Mereka boleh datang berseru kepada Allah, dan pemulihan itu boleh akan terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Kita melihat Bapak yang terkasih di ayat yang ke-7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Bangsa itu penuh dengan sukacita ketika Allah melawat mereka. Bangsa itu penuh dengan kemenangan. Bangsa itu penuh dengan sukacita bahkan kesejahteraan ketika Allah melawat mereka. Namun ketika keberdosaan memelihara kehidupan mereka, ketika keberdosaan mulai menguasai bangsa itu, ketika mereka mulai melupakan Allah, bahkan mereka berpaling daripada Allah, keberdosaan memenuhi kehidupan mereka, sehingga Allah murka dan mendatangkan amarah Allah, sehingga mereka mengalami penghukuman, bahkan malapetaka yang didatangkan oleh Allah. Dan yang ke-8 kita melihat Bapak yang terkasih, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Allah kembali menyatakan apa yang menjadi kesalahan dari bangsa itu, dan Allah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Sekalipun bangsa itu telah berdosa, dikatakan melakukan kesalahan, mengampuninya, dan ketika mereka berdosa dengan memberontak terhadap Allah, Allah juga mengampuni mereka. Allah mentahirkan mereka dari kesalahan, bahkan mengampuni mereka dari segala keberdosaan mereka. Sungguh luar biasa kasih Allah dalam kehidupan umatnya. Demikian dalam kehidupan kita saat ini. Betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Kita manusia yang berdosa yang layak mengalami hukuman, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Namun kita dikasihi oleh Allah, Allah yang tidak berdosa, Yesus Kristus yang datang ke dunia, datang menjadi anak domba Allah yang boleh dikorbankan hanya untuk menyatakan kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh pentahiran, bahkan pengampunan. Dan sepatutnya lah Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menyambut pemulihan itu dalam diri kita, sebagaimana dinyatakan kepada bangsa Israel. Allah berfirman melalui Nabi Yeremia supaya bangsa itu boleh menyambut pemulihan itu. Dan hari ini juga firman Tuhan boleh berkata kepada kita, mari kita menyambut pentahiran itu, bahkan pengampunan itu dalam diri kita, sebab Allah mengasihi kita. Allah tidak pernah berpaling daripada kita. Allah senantiasa menambut
kedatangan kita, memohon pengampunan daripadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih, kita melihat yang ke-12 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Betapa ngerinya kota yang telah dirampas oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dikatakan di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia, tanpa hewan, sangat sunyi sepi. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan akan pulihkan itu dan menjadikan tempat itu menjadi tempat sukacita bagi bangsa Israel untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan Allah. Demikian dengan kehidupan kita. Jika saat ini kita mengalami kesulitan, kesusahan, mengalami penderitaan, ketika kita menyambut Yesus Kristus dalam hati kita, maka kita akan mengalami pemulihan. Apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kita, Tuhan akan ubahkan menjadi sukacita di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kesimpulan dalam firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita menyambut pemulihan itu senantiasa dalam diri kita. Maka biarkan Allah bekerja dalam diri kita, maka pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang boleh mengajarkan kami boleh menyambut pemulihan daripada Allah yang boleh nyata dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, ajari kami Tuhan, sehingga kami boleh menyambut pemulihan itu dalam diri kami, sehingga kami mengalami pemulihan yang nyata daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dan setelah kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.